Shalom. Jawabnya apa ya? Shalom apa jawabnya? Shalom. Ini nggak ada yang jawabin nih, Shalom. Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada hukumnya dijawab atau enggak. Oh iya. Udah lega. Udah lupa. Perkenalkan, saya Priska Barusego dan saya Katolik garis keras. Buat yang belum tahu, Katolik itu agama yang jumlah sekolahnya lebih banyak dibanding jumlah rumah ibadahnya. Waduh, iya lagi. Aduh. Serius, jumlah sekolah Katolik itu lebih banyak dibanding jumlah gereja Katolik. Oh ya, buat yang belum tahu juga, orang Katolik ibadahnya di gereja ya. Gereja, tahu gereja? Tahu. Bangunan yang sering disegel karena alasan perizinan. Ya, dan emang benar ya, jumlah sekolah Katolik itu lebih banyak dibanding jumlah gereja Katolik. Makanya saya sebagai orang Katolik tuh sedih banget kalau terjadi pemboman di gereja Katolik. Maksudnya kok ada ya orang yang tega membom gereja yang jumlahnya cuma sedikit ini? Kan bisa bom sekolahnya aja gitu loh. Nggak, maksudnya gini, logikanya gini. Di dalam gereja Katolik itu sudah pasti semua isinya orang Katolik. Kalau terjadi pemboman kemudian ada korban, yang jadi korban sudah pasti semuanya orang Katolik. Kalaupun ada korban yang bukan Katolik, ya paling si pelaku bomnya. Aduh. Wow. Ya. Aduh. Wow. Ya kita semua sepakat kan kalau pelaku teror adalah oknum yang tidak beragama ya kan. Iya betul. Iya. Jadi ya. Iya, makanya Orang ateis paling jahat. Orang ateis paling jahat. jadi adil kan katanya. Aduh, tekanannya gila ya di sini. Kan lebih ketan deh, kayaknya suara lu kecil. Oke. Itu kalau pembomannya terjadi di gereja Katolik. Ah. Tapi kalau pembomannya terjadi di sekolah Katolik, kemudian ada korban, kemungkinan besar yang jadi korban nggak semuanya orang Katolik. Betul. Karena yang sekolah di sekolah Katolik nggak harus Katolik. Tidak semuanya orang Katolik yang sekolah di sekolah Katolik. Karena syarat untuk di sekolah Katolik nggak harus Katolik. Yang penting mampu. Aduh, iya lagi mahal. Serius, saya dari kecil Katolik dan pengen sekali sekolah di sekolah Katolik tapi nggak pernah kesampaian. Dari sini kalian tahu ya kenapa saya lebih memilih sekolah yang dibom. Motifnya hanya iri ya. Serius, saya iri banget sama orang-orang yang bisa sekolah di sekolah Katolik, apalagi kalau dia bukan Katolik gitu. Contohnya kayak Pak Sandiaga Uno. Serius, Pak Sandi tuh SMA-nya sekolah di sekolah Katolik loh. Kemarin pas jadi cawapres aja baru dia nyantri. Iya kan, ada beritanya. Ada beritanya. Ada. Dia waktu pas jadi cawapres sempat nyantri kayak pesantren kilat gitu katanya. Cuman ya namanya orang mau cari ilmu ya bebas, dari mana aja, mau cari suara juga bebas kan. Suara kan banyak kayak suara hujan, misalkan suara burung, ya banyak. Iya, Bang Panji Pragiwaksono juga dulu SMA-nya di sekolah Katolik. Betul. Dan akhirnya jadi jubir Pak Anies ya. Aduh. Jadi dari dua orang ini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Sebelum memulai karir di politik, sekolah dah di sekolah Katolik. Jadi cari ilmunya di sekolah Katolik, cari suara baru bebas. Ini nanti aku preview boleh ya? Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara saya yang Islam dan Katolik. Ya karena faktanya tahun ini puasanya Katolik sama puasanya Islam itu bebarengan. Oh, barengan. Iya, tahun ini bebarengan gitu. Jadi buat info aja, orang Katolik juga saat ini lagi menjalani masa pantang dan puasa menjelang Paskah. Info aja sih, kalau nggak penting skip. Ya. Dan saya sebagai orang Katolik saya senang banget loh. Tahun ini puasanya tuh beda, bisa bebarengan kayak gini, beda banget rasanya. Karena akhirnya setelah sekian lama saya baru merasakan menjadi umat yang berpuasa sambil nontonin warung makan digerebek.
Biasanya saya nggak pernah ngerasain kayak gitu, puasa saya nggak pernah, kayak kita puasanya hening-hening aja gitu, nggak ada yang heboh gitu. Baru tahun ini kita puasa sesuai SOP gitu. Kayak, iya ini baru puasa yang SNI banget gitu loh, baru tahun ini. Iya, jadi saya senang gitu, senang banget, happy banget gitu kan. Dan ya gitulah resikonya kita kalau berpuasa nggak ada yang tahu gitu kan. Saya juga tahun-tahun sebelumnya kalau saya puasa tuh nggak ada yang tahu kalau saya puasa gitu kan. Makanya sering banget teman-teman saya tuh makan dan minum seenaknya depan saya. Untung iman saya kuat tuh. Dia cuman makan dan minum, saya nggak tergoda di 1 menit awal. Setelah itu ikutan makan juga saya gitu. Sering banget gagal puasanya gara-gara orang lain yang nggak ngerti gitu kan. Cuma dia jadi orang yang agamanya, tradisi di agamanya tuh nggak diketahui banyak orang tuh emang agak sulit gitu. Saya pernah lagi makan berdua sama teman saya, dia non Katolik, dan pas lagi Non Katolik. agak asing ya, nggak cocok gitu ya. Ya jadi dia bukan Katolik gitu kan. Terus pas mau makan, saya tuh berdoa sebelum makan dan saya tanda salib. Pas saya tanda salib dia marah. Pris, nggak usah bercanda deh, masa mau makan aja selebrasi gol segala, ngapain gitu. Saya tanda salib dibilang selebrasi gol loh. Padahal sebagai orang Katolik sebelum makan kita berdoa, tanda salib tuh wajar banget, wajar gitu loh. Kalau dia mau marah pemain bolanya sana. Ngapain mereka selebrasi gol pakai doa makan? Makan gitu. Dan sebagai seorang Katolik garis keras, beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di toko hijab. Keras. Demi Allah, saya kerja di toko hijab dan menurut saya semenjak saya kerja di toko itu, pelan-pelan kayak toko itu berubah jadi museum toleransi gitu. Iya, jadi di luar toko tuh ada tulisan yang besar sekali, Pusat Fashion Hijab. Buka pintu masuk toko yang sambut saya, perempuan berkalung salib. Sista-sista hijabers keliling toko cari barang yang mereka mau beli sambil saya iringi lagu rohani. Dalam Yesus kita bersaudara. Masya Allah banget sih waktu itu kayak. Iya, itu pemandangan yang kusyuk banget gitu kan kayak. Ya, mereka sambil nyobain hijab sambil diri dalam Yesus. Udah jadi satu gerakan lagu sekolah minggu kan. Iya kayak gitu tuh. Dan saya waktu itu kerja sangat-sangat profesional. Keprofesionalan saya ini terbukti kalau misalkan ada jilbab model baru masuk toko, saya adalah orang pertama yang mencobanya. Serius om, semua jilbab yang masuk toko saya cobain satu-satu. Ya tujuannya biar saya lebih paham tentang produk dan kalau misalkan ada pelanggan yang bertanya saya enak gitu jelasin. Karena nggak semua pelanggan saya paham tentang hijab loh. Pelanggan saya itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe pemakai aktif dan yang kedua tipe pemakai pasif. Nih yang kalau tipe pemakai aktif ini orang-orang yang tidak merepotkan gitu, yang memang sehari-harinya dia pakai jilbab, ngerti tentang hijab. Jadi kalau belanja tuh nggak repot lah, pokoknya datang ngambil barang, bayar, pulang. Tapi yang tipe pemakai pasif ini, itu tuh orang-orang yang pakai jilbab cuman pas lebaran hari pertama, sama pas mau ketemu calon mertua. Serius, cuma saat-saat itu. Bonus kalau misalkan ada kerabat yang meninggal gitu. Jadi kalau misalkan makin sering kerabatnya meninggal, makin sering dia pakai jilbab di tahun itu gitu kan. Ya saya sampai tahu karena mereka sebelum belanja itu pasti mereka ngobrol dulu, sharing dulu sama saya. Akhirnya saya tahu. Dan orang-orang yang tipe pemakai pasif ini, sumpah kalau belanja merepotkan sekali. Banyak sekali nanya, baru datang, baru buka pintu sudah langsung tanya, "Mbak, di sini jual jilbab?" Tidak, jual panci. Itu toko hijab loh, di depan ada tulisannya toko hijab, masa toko hijab jual papeda, kan aneh ya. Itu baru pertanyaan pemanasan. Sebentar sampai dalam sambil keliling sambil tanya terus, "Mbak, yang ini harganya berapa ya? Mbak, yang ini cara pakainya gimana sih? Mbak, engkau kayak gini cocoknya pakai hijab dalam. Mbak, caranya istiqomah gimana dong?" Astagfirullah. Saya lo cuman pramuniaga, bukan ustazah. Ditanya caranya istiqomah. Saya juga baru belajar. Ya sih, ya
gitulah namanya kita kerjakan, pasti ada resikonya, ada apanya. Pelanggan juga yang nggak semuanya asik gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu, saya tetap senang sama pekerjaan saya. Saya tetap senang, saya tetap mencoba segala jenis jilbab yang masuk, tetap profesional. Cuman masalahnya adalah semakin sering saya coba-coba pakai hijab, semakin jarang saya ke gereja. Sumpah, setelah saya kerja di toko hijab, saya ke gereja tuh paling seminggu cuma 1 kali. Emang gitu. Emang gitu. Oh, opininya gitu ya? Emang gitu. Emang cuma sekali. Ya boleh, lebih boleh sih. Iya, boleh. karena sebelumnya 3 kali Om. Ya, setahun. Ya. Benar, serius. Setahun saya 3 kali ke gereja pas Natal, Natal, Paskah, sama Paskah. Lebaran. Coba. Ya, Lebaran saya ke gereja loh. Saya berdoa minta kekuatan dan keikhlasan untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Kenceng banget ya. Aduh. Ternyata nggak balas dendam itu sulit loh. Kayak nggak ada tuh lempar batu dibalas kapas, nggak ada, kayak sulit tuh. Serius. Tapi memang benar, resikonya adalah saya jadi jarang ke gereja karena itu kan toko, jadi justru pas weekend kita harus kerja gitu. Tapi waktu itu ya saya ikhlas aja gitu, nggak apa-apa, saya merelakan ibadah saya asal ukti-ukti sekalian bisa menutup auratnya dengan baik. Serius, saya waktu kerja di toko hijab saya ngerasa kayak aurat orang Islam tuh tanggung jawab saya gitu loh. Bagus. Saya ngeliat perempuan muslim kalau tidak pakai hijab tuh saya merasa bersalah gitu. Ini saya yang kurang diskon atau apa ya? Iya gitu, merasa bersalah, ada tanggung jawab besar gitu di dalam diri saya gitu. Sangat. Waktu itu memang ya. Tapi ya namanya kerjaan ya. Tapi walaupun begitu kayak saya tuh tetap menikmati pekerjaan saya, walaupun saya nggak ke gereja atau apa, saya tetap menikmati pekerjaan saya sampai teman-teman saya bilang, "Pris, kau lo hebat. Bukan Islam tapi mau kerja di toko hijab." Dengan penuh semangat toleransi yang tinggi saya jawab, yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu uang. Iya, karena kalau tidak dibayar pakai uang saya tidak mau kerja di sana. Benar. Taruhannya terlalu besar loh. Iman. Serius. Awal-awal saya kerja di sana saya lihat jilbab tuh biasa saja, ya jilbab udah kain gitu. Tapi semakin lama saya kerja di sana, semakin hari kok saya lihat jilbab nih semakin indah. Apalagi pas saya coba pakai loh, kok nyaman. Kayak di sini tuh ada perasaan damai yang kayak sebelumnya saya tidak pernah rasa gitu. Serius. Akhirnya saya pikir ini ada yang beda nih dari diri saya, ada yang beda. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Serius, maaf sekali saya harus resign karena daging babi terlalu enak. Serius, daging babi tuh enak sekali, Kayaknya babi cuma tidak enak di lidahnya Om Deddy deh. Ya di lidah Om Deddy pasti babi nggak enak, makanya dia Walah. Wing Chun. Nggak sinkron tuh. Kenapa tuh Wing Chun tuh? Ya, mungkin harus menjaga body gitu kan, jadi ngurang-ngurangin makan Iya, betul. Ini sih babi enak sekali loh. Ini buat yang belum pernah makan daging babi, saya kasih tau, babi enak sekali. Babi dimasak apa saja enak. Cuman dibakar, dirica, di sate enak. Babi cuman tidak enak kalau digoreng. Digoreng jadi isu sara dalam politik.